Baik, pertemuan hari ini kita akan lanjutkan dengan materi yang keempat ya. Jadi ini pertemuan yang keempat. Kita akan membahas mengenai perhitungan kinerja operasional dan BOK ya, biaya operasional kendaraan. Nah, sebenarnya materi ini sudah pernah diperoleh pada saat eh, kuliah sistem transportasi. Jadi ini adalah pengulangan dari materi kuliah sistem transportasi. Jadi saya akan jelaskan materi ini sekali lagi. Kinerja operasional dari angkutan umum. Jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk angkutan kota ya, tetapi juga berlaku juga untuk angkutan umum. Ini berdasarkan Departemen Perhubungan tahun 1996. Ya, ada beberapa indikator kinerja dari angkutan umum. Yang pertama adalah jumlah atau volume penumpang. Bagaimana definisi jumlah penumpang ini? Adalah rata-rata jumlah penumpang per armada per hari. Untuk periode harian, ini umumnya jumlah penumpang mencapai puncak pada kondisi pagi dan siang hari, di mana perhitungannya adalah JPA, jumlah penumpang per armada per hari. Jadi sama dengan JPJ, jumlah penumpang per hari. Kemudian JAB per JAB, JAB-nya adalah jumlah armada yang beroperasi. Nah, intinya adalah kita mencari jumlah penumpang per armada per harinya. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari data jumlah penumpang per armada per harinya? Jadi bisa nanti Anda melakukan survei. Nama surveinya adalah survei on board. Survei on board ini adalah Anda ikut berada di dalam angkutan umum dengan membawa formulir survei. Nah, jadi Anda berada di angkutan umum membawa formulir survei, kemudian Anda catat penumpang yang naik dan turun di setiap halte. Sehingga ketika Anda survei angkutan umum, misalnya Anda ingin survei jumlah penumpang Trans Serbagita atau Transmetro Dewata. Jadi Anda di tempat asal perjalanan, kemudian Anda menaiki armadanya, selanjutnya mulai mencatat berapa jumlah penumpang yang naik. Misalnya adalah kalau Trans Serbagita ya dari rute Gor Ngurah Rai sampai ke GWK. Jadi dari Gor Ngurah Rai sampai ke GWK, Anda startnya misalnya dari Gor Ngurah Rai. Dari Gor Ngurah Rai, Anda juga di dalam formulir survei Anda, salah satu formulirnya itu adalah titik lokasi halte. Sehingga Anda beri kode terlebih dahulu titik-titik lokasi haltenya. Nah, misalnya halte 1, halte 2, dan seterusnya sampai halte 10. Itu sebagai contoh saja. Kemudian ketika Anda mulai naik di Gor Ngurah Rai, Anda sudah mulai mencatat jumlah penumpangnya. Penumpang yang naik. Kemudian kendaraan akan bergerak menuju ke halte 1. Di halte 1 ada penumpang turun dan penumpang naik. Jadi Anda catat jumlah penumpang turun dan jumlah penumpang naiknya. Nah, itu Anda lakukan sampai halte terakhir. Jadi misalnya halte ke-10. Anda catat berapa jumlah penumpang turun dan jumlah penumpang naiknya. Nah, itu adalah baru jumlah penumpang per trip. Jadi nanti ada trip, ada round trip.
Satu trip itu adalah pergerakan dari asal ke tujuan. Itu adalah satu trip, kemudian dari tujuan kembali ke asal, itu juga satu trip. Berarti kalau dari asal ke tujuan kembali ke asal, itu namanya satu round trip. Jadi satu round trip terdiri dari dua trip. Pergerakan trip dari asal ke tujuan dan trip dari tujuan kembali ke asal. Nah, yang Anda catat jumlah penumpangnya adalah per tripnya. Jadi dari asal ke tujuan Anda catat. Kemudian dari tujuan kembali ke asal Anda catat lagi. Kemudian itu Anda lakukan sampai berapa kali armada tersebut melakukan pergerakan, berapa round trip per hari. Jadi misalnya kalau Transarbagita trayek dari kota menuju ke GWK itu melakukan 4 kali perputaran dalam satu hari atau 4 round trip. Dari GOR ke GWK, GWK kembali ke GOR, itu berlangsung 4 kali dalam sehari. Itu misalnya. Sehingga Anda lakukan survei adalah untuk 4 round trip tadi. Jadi 4 kali 2 berarti ada 8 trip. Sehingga Anda mendapatkan jumlah penumpang per harinya. Nah, ketika mengidentifikasi jumlah penumpang per hari adalah jumlah penumpang yang naik saja. Jadi nanti karena pada saat survei on-board kita sekaligus juga mencatat jumlah penumpang yang turun, itu maksudnya adalah nantinya untuk membuat kajian terkait dengan di mana jumlah penumpang naik turunnya yang paling tinggi. Tetapi untuk keperluan menghitung jumlah penumpang saja, yang kita perlukan adalah data yang naiknya saja. Jadi berapa jumlah penumpang yang naik armada untuk satu harinya. Jadi kalau satu hari ada 4 round trip, berarti jumlah penumpang untuk 4 round trip. 4 kali 2, 8 trip. Nah, itu adalah cara mencari jumlah penumpangnya. Kemudian, ini baru untuk satu armada, ya. Lalu untuk armada berikutnya, Anda lakukan juga hal yang sama. Jadi misalnya ada 5 armada yang beroperasi, berarti Anda harus surveinya untuk ke-5 armada tersebut. Nah, itu sebabnya makanya surveinya biasanya menggunakan beberapa kelompok surveyor. Jadi kelompok 1 mensurvei armada 1 dan seterusnya kelompok 5 mensurvei armada 5. Sehingga kita kemudian dapat jumlah total penumpangnya untuk ke-5 armada. Kemudian kita rata-ratakan. Dapatlah jumlah penumpang per armada per hari. Nah, bagaimana halnya ada kondisi hari yang berbeda? Misalnya, hari kerja dan hari libur. Idealnya, kita lakukan sampling, ya. Jadi, survei misalnya pada hari kerja dan juga pada hari libur. Sehingga kita dapat melihat bagaimana perbedaan jumlah penumpang untuk hari kerja dan hari libur. Nah, kemudian untuk analisis berikutnya, tentu kita tidak bisa gabungkan, ya. Jadi misalnya kita ingin mengetahui jumlah penumpang per armada per tahunnya. Sehingga kita harus bedakan antara jumlah penumpang pada saat hari kerja dan jumlah penumpang pada saat hari libur. Dikalikan jumlah hari kerja dalam setahun, dikalikan jumlah hari kerja, hari libur dalam setahun. Sehingga kita bisa nanti mendapatkan jumlah penumpang per armada per tahunnya. Nah, untuk keperluan analisis kinerja,
nanti itu untuk analisis selanjutannya. Namun untuk keperluan analisis kinerja, di sini yang diperlukan adalah jumlah penumpang per armada per hari. Nah, jadi cukup misalnya kita melakukan survei pada hari kerja, kemudian kita lakukan 1 hari untuk semua armada, kemudian jumlah penumpangnya dirata-ratakan, sehingga mendapatkan jumlah penumpang per armada per hari. Selanjutnya adalah jarak perjalanan. Nah, jarak perjalanan ini bagaimana cara surveinya? Jadi yang akan kita hitung adalah jarak perjalanan sama dengan jarak perjalanan per hari kali panjang ruasnya dalam kilometer. JP ini adalah jarak perjalanan, JR per hari adalah jumlah rata-rata rate armada per hari. Jadi rate ini sama maksudnya dengan round trip ya. Jadi 1 round trip sama dengan 1 rate. Kemudian PR ini adalah panjang ruasnya. Jadi misalnya kita lakukan survei dulu ya. Kita lakukan survei berapa kilometer panjang rute dari Gor Ngurah Rai ke GWK. Kemudian sebaliknya dari GWK ke Gor Ngurah Rai. Sehingga kita dapatkan panjang total dalam 1 rate-nya. Jadi dalam 1 rate atau round trip, misalnya dari Gor Ngurah Rai ke GWK 25 km. Dari GWK kembali ke Gor Ngurah Rai 25 km. Berarti totalnya adalah 50 km per round trip. Jadi jarak perjalanan bus itu per round trip-nya atau per rate-nya adalah 50 km. Nah, kalau kemudian bus itu melakukan round trip 4 kali dalam sehari, berarti total jarak perjalanan dalam 1 harinya, kita tinggal kalikan 4. Jadi 50 kali 4, berarti dia 200 km jarak perjalanannya. Kemudian ketika kita nanti menghitung jarak perjalanan per tahun, kita tinggal kalikan jumlah hari operasinya dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu dia beroperasinya berapa hari. Kalau di Bali tentunya dia akan beroperasi setiap hari kecuali Hari Raya Nyepi ya. Sehingga dikalikan 364 hari. Nah, itu adalah jarak perjalanan. Bagaimana cara Anda mengukur jarak perjalanan? Jadi bisa Anda gunakan speedometer kendaraannya. Jadi dari speedometernya Anda cek, bisa saja Anda juga menggunakan speedometer yang ada di bus Transserbagita. Jadi saat Anda berangkat di Gor Ngurah Rai, Anda catat kilometernya. Saat sampai di GWK Anda catat. Dari GWK ke Gor Anda catat juga kilometernya. Sehingga Anda bisa mengetahui jarak perjalanan. Atau bisa juga Anda gunakan saja misalnya sepeda motor. Kalau Anda tidak melakukannya on board. Jadi Anda kilometer dari sepeda motor Anda yang Anda catat. Nah, itu adalah cara menghitung jarak perjalanan. Kemudian selanjutnya adalah tingkat konsumsi bahan bakar. Nah, bagaimana kita menghitung volume bahan bakar yang dipergunakan? Konsumsi bahan bakar sama dengan jumlah bahan bakar dibagi dengan jarak perjalanan. Jadi jumlah bahan bakar ini misalnya adalah dalam liter, jarak perjalanan dalam kilometer. Sehingga kita bisa mengetahui berapa liter yang dipergunakan per
kilometernya. Dari mana kita mengetahui kemudian jumlah bahan bakar yang dipergunakan? Jadi kita bisa tanyakan pada supir dari Transerbagita. Jadi supirnya kita tanyakan dalam satu hari. Jadi biasanya mereka membeli bahan bakar itu malam hari ya. Malam hari ketika sudah selesai beroperasi diisi bahan bakarnya. Kemudian besoknya selesai beroperasi diisi lagi bahan bakarnya. Nah itu kita tanyakan. Berapa liter per hari mengisi bahan bakarnya. Nah, jarak perjalanan kita sudah hitung seperti tadi. Sehingga kita bisa mengetahui konsumsi bahan bakarnya. Berapa liter per kilometernya. Kemudian kita bandingkan dengan standar ya. Jadi standar misalnya ya, kalau kita lihat kendaraan ringan, itu 1:10 misalnya. Sedangkan untuk bus, misalnya 1:4. Nah, kita kemudian cross-check apakah konsumsi bahan bakarnya itu kira-kira sudah sesuai standar ataukah belum. Nah, itu terkait dengan konsumsi bahan bakar. Ini ada dua nanti, gunaan pengukuran konsumsi bahan bakar. Yang pertama adalah untuk kinerja operasional, yang kedua perhitungan BOK. Di saat menghitung BOK, kita juga menghitung konsumsi bahan bakarnya. Nah, yang keempat adalah faktor muatan atau load faktornya. Menghitung load faktor ini juga terkait dengan jumlah penumpang yang naik. Load faktor ini perhitungannya ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah load faktor dihitung untuk tiap segmen jalan. Yang kedua, load faktor dihitung per tripnya. Yang ketiga, load faktor dihitung per round trip-nya. Ini akan tergantung kepada kegunaannya. Jadi untuk apa data load faktor tersebut? Jadi sekali lagi kita bisa menghitung load faktor per segmen. Jadi kita bagi misalnya dari asal ke tujuan, dari Gor Ngurah Rai ke GWK, kita bagi atas segmen. Sehingga berdasarkan pembagian segmen itu, kita akan menghitung berapa jumlah penumpang naik per segmennya. Kemudian panjang segmen juga kita cari. Sehingga kita bisa mengetahui nantinya pada segmen yang mana load faktornya tinggi, pada segmen yang mana load faktornya rendah. Nah itu kalau load faktor per segmen. Load faktor juga bisa dihitung per trip. Jadi jumlah penumpang, makanya tadi ketika kita menghitung jumlah penumpang, kita hitung jumlah penumpangnya untuk naik turun di setiap halte. Sehingga nanti sekaligus kita bisa dapatkan load faktor per segmen juga bisa kita cari, load faktor per trip juga bisa kita cari, load faktor per round trip juga bisa kita cari. Jadi dengan satu kali data tersebut, dengan cara menghitung jumlah penumpang naik dan turun di setiap halte. Jadi yang membedakan itu hanya membagi dengan kapasitasnya. Kapasitas ini adalah daya tampung tempat duduk yang disediakan oleh bus, yang ke tempat duduk maksimum yang disediakan. Misalnya kapasitas Transerbagita. Jadi kapasitasnya adalah untuk mengangkut 25 penumpang misalnya. Atau 30 penumpang ya, beserta penumpang berdiri misalnya. Dengan kapasitas 30 penumpang, jadi ketika yang naik itu hanya 15, berarti load faktornya adalah 50% ya. 15 dibagi 30 kali 100%, sehingga load faktornya adalah 50%.
Kalau yang naik, jadi misalnya kalau kita bicara sekarang load factor trip saja ya. Load factor trip per trip dari Gor Ngurah Rai sampai ke GWK yang naik hanya tadi ya 15 orang dari kapasitas 30. Berarti load factor per tripnya itu adalah 50%. Nah, kalau yang naik adalah 30 orang, berarti load faktornya itu adalah 100%. Jadi itu maksud perhitungan dari load factor. Jumlah penumpang dibagi dengan kapasitas atau tempat duduk dari bus tersebut. Nah, itu tadi kinerja operasional ya, ada 4 pengukuran. Nah, berikutnya adalah, jadi kalau Anda misalnya ingin mengevaluasi kinerja dari angkutan umum. Jadi inilah yang kemudian dianalisis ya. Jadi sekali lagi juga saya sampaikan sudah banyak ya TA dari kakak kelas Anda yang melakukan evaluasi kinerja angkutan umum. Jadi dari kinerja operasional tadi sudah sampai ada 4 ya, sampai dengan load factor tadi. Selanjutnya adalah kualitas pelayanan dari angkutan umum. Ada beberapa indikator kualitas pelayanan. Yang pertama, waktu tunggu. Waktu tunggu kita langsung saja pada rumusnya. Waktu tunggu sama dengan 0,5 kali H, di mana H ini adalah headway. Berarti kita tidak usah melakukan survei waktu tunggu. Jadi cukup sekaligus kita nanti hitung headway-nya saja. Berdasarkan headway, kita tinggal kalikan 0,5, kita dapatkan waktu tunggunya. Selanjutnya waktu perjalanan. Jadi waktu perjalanan ini sama dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Jadi saya kira ini mudah ya surveinya. Ketika Anda on board, sekaligus Anda bisa melihat waktu perjalanannya dengan membawa stopwatch misalnya. Jadi ketika Anda mulai bergerak di Gor Ngurah Rai, Anda hitupkan stopwatch, tiba di GWK, Anda matikan stopwatch. Jadi itu adalah waktu perjalanan dari Gor Ngurah Rai ke GWK. Demikian juga waktu baliknya dari GWK ke Gor Ngurah Rai. Jadi Anda lakukan hal yang sama sehingga dapatkan waktu perjalanan berangkat dan waktu perjalanan baliknya. Kemudian headway. Headway ini adalah rata-rata waktu kedatangan dari 2 angkutan umum ya. Nah, ini tergantung, ini ada angkutan pengumpan tergantung pada yang Anda surveinya. Yang jelas di sini adalah headway untuk angkutan umum. Kalau Anda survei angkutan pengumpan, ya diganti dengan angkutan pengumpan. Kalau Anda surveinya bus Transerbagita, ya diganti dengan bus Transerbagita. Bagaimana cara Anda menghitung headway? Saya kira ini sudah beberapa kali ya di teknik lalu lintas, kemudian juga di sistem transportasi juga sudah diuraikan. Jadi Anda misalnya ingin mengetahui headway yang di mana. Kalau Anda ingin mengetahui di headway perjalanan, Anda bisa ukur headway-nya di salah satu haltenya. Kalau Anda ingin mengetahui headway keberangkatan, headway tiba, jadi Anda ukurnya adalah di tempat berangkat dan di tempat tibanya. Itu titik melakukan headway. Intinya ketika Anda mengukur headway itu adalah menghitung waktu. Jadi ketika bagian depan bus pertama melewati garis pengamatan, kemudian Anda hidupkan stopwatch-nya, kemudian bagian depan bus berikutnya melewati garis pengamatan, Anda matikan stopwatch-nya. Jadi itulah nilai headway-nya. Misalnya, Transerbagita headway-nya adalah 15 menit. Jadi Anda kemudian lakukan pengukuran di lapangan. Benarkah 15 menit?
Jadi Anda hitung seperti dengan cara tadi. Nah, itu adalah pengukuran headway. Kemudian pengukuran kecepatan. Saya kira ini mudah ya. Anda sudah tadi mendapatkan data jarak, sudah Anda dapatkan. Data waktu perjalanan sudah Anda dapatkan, sehingga kecepatan Anda bisa hitung. Nah, ini adalah berikutnya dari hasil perhitungan kinerja di atas ya, kinerja operasional dan kualitas pelayanan. Kemudian kita bandingkan dengan standar kinerjanya. Jadi standar kinerja dari Departemen Perhubungan adalah sebagai berikut. Standar kinerja operasional berdasarkan Departemen Perhubungan dari aspek jumlah penumpang. Ini tergantung dari ukuran busnya. Jadi ada bus besar lantai ganda, lantai tunggal, bus sedang. Nah, seperti ini misalnya bus sedang itu adalah 20 tempat duduk, 10 berdiri. Nah, kalau Transerbagita itu termasuk bus sedang. Sedangkan kalau Isuzu Elf yang berwarna biru itu misalnya, itu termasuk bus kecil. Sedangkan angkot-angkot itu termasuk dalam mobil penumpang umum, MPU, jadi mobil penumpang umum. Nah, kalau Anda menganalisis Transerbagita, Anda bandingkan dengan standar bus sedang. Di mana secara standar, itu jumlah penumpang per armada perharinya 500 sampai 600 penumpang. Kemudian dari hasil survei tinggal Anda bandingkan. Misalnya jumlah penumpangnya adalah 200 orang. Berarti dia masih lebih kecil dari standar. Atau jumlah penumpangnya misalnya 800 orang. Jadi melampaui standar maksimal 600. Artinya jumlah armada ini sudah harus ditambah. Nah, kalau yang tadi jumlah penumpangnya kurang dari standar minimal 500, artinya ini jumlah penumpangnya lebih, jumlah armadanya melebihi dari jumlah penumpang. Jadi banyak yang kosong tempat duduknya. Ini juga nanti akan terkait dengan load factor. Kemudian jarak perjalanan, kita langsung saja ini ke bus sedang. Rata-rata jarak 10 km per hari. Untuk bus sedang adalah 250 km per hari. Jadi kalau dia beroperasinya kurang dari 250 km per hari, ini berarti kurang efektif. Kenapa kurang dari 250? Mungkin jumlah penumpangnya yang kurang, sehingga headway-nya diperpanjang seperti kasus bus Transerbagita. Nah, sebelumnya adalah 10 armada. Sehingga jarak perjalanannya dengan ada jumlah penumpang 10 armada, kemudian jumlah penumpang 5 armada, tentu akan berbeda. Ini juga akan terkait nanti dengan round trip-nya ya, karena nantinya kilometer yang ditempuh juga dikalikan jumlah round trip-nya. Kalau jumlah penumpangnya sedikit, tentu jumlah round trip-nya juga sedikit. Selanjutnya tingkat konsumsi bahan bakar. Nah, ini tadi ya bus sedang. Kalau bus sedang ternyata di sini standarnya 5 km per liternya. Jadi ketika kita survei misalnya untuk Transerbagita itu konsumsi bahan bakarnya 4 km per liter misalnya. Berarti dia ini lebih boros ya. Lebih boros dari standar. Nah, ternyata konsumsinya adalah 7 km per liter, berarti ini adalah lebih efisien dari standar. Selanjutnya adalah kriteria load factor. Jadi load factor perbandingan kapasitas terjual, kapasitas tersedia. Jadi maksudnya adalah perbandingan jumlah penumpang yang masuk dibandingkan dengan jumlah tempat duduknya. Nah, standarnya adalah 70%. Kalau kurang dari 70%, itu yang disebut tidak efisien. Jadi penggunaan Transerbagita saat ini
hanya sekitar 28% misalnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa operasional belum diminati oleh penumpang, operasional Sarbagita. Ketika nanti jumlah load atau load faktornya sudah 70%, ini yang mencirikan bahwa Trans Sarbagita ini sudah diminati oleh penumpang. Angka 70% juga merupakan indikator dari kelayakan finansial operasional angkutan umum, di mana umumnya angkutan umum itu dengan jumlah penumpang 70% itu bisa beroperasi secara finansial layak dioperasikan. Kalau kurang penumpangnya dari 70%, biasanya akan memerlukan subsidi dari pemerintah. Selanjutnya adalah standar kualitas pelayanan. Standar kualitas pelayanan waktu tunggunya ini adalah tergantung biasanya pada saat kondisi puncak dan di luar jam puncak, di mana standarnya adalah 5-10 menit. Untuk kondisi maksimum masih diberikan sampai dengan 20 menit. Jadi kalau kita misalnya ukur Trans Sarbagita, waktu tunggunya 60 menit, jadi sudah jauh melampaui dari standar, artinya tidak tercapai standarnya. Kemudian yang kedua, waktu perjalanan. Nah, waktu perjalanan ini rata-ratanya adalah 1-1,5 jam. Maksimumnya 2-3 jam. Jadi kalau waktu perjalanannya terlalu lama, ada beberapa kondisi. Apakah jaraknya yang terlalu panjang, ataukah lalu lintasnya yang terlalu macet. Jadi seperti kasus Trans Sarbagita ini ikut terjebak dalam kemacetan. Sehingga ketika dia melampaui standar, kita evaluasi macetnya di mana untuk dicarikan pemecahan masalah. Kalau waktu perjalanannya juga terlalu cepat, ini juga merupakan suatu indikasi yang jadi penumpangnya yang tidak ada, sehingga bus itu jalannya menjadi cepat. Kemudian headway. Jadi headway-nya ini adalah standarnya idealnya 5-10 menit. Jadi setiap 10 menit ada bus yang datang. Nah, ini biasanya agak sulit untuk dipenuhi. Jadi paling tidak 15 menit. Namun berdasarkan standar perhubungan, idealnya headway-nya itu adalah 10 menit. Ketika headway itu 10 menit, itu juga merupakan indikasi bahwa jumlah penumpangnya cukup banyak sehingga diperlukan headway yang relatif kecil. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu rata-rata adalah 20 km per jam. Nah, jadi angkutan umum tidak boleh. Ini kecepatan ini sudah termasuk waktu tempuh menaik turunkan penumpang. Sehingga kelihatannya kecil ya. 20 km per jam. Bukan berarti bus itu bergeraknya dengan kecepatan 20 km per jam. Tetapi juga ada waktu untuk menaik turunkan penumpang yang dihitung. Sehingga rata-rata kecepatannya menjadi sekitar 20 km per jam. Jadi itu tadi ya, cara mengukur kinerja operasional dan kualitas pelayanan dibandingkan dengan standarnya. Berikutnya adalah perhitungan biaya operasional kendaraan. Jadi secara umum biaya operasional kendaraan ini ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap. Biaya tetap ini misalnya biaya penyusutan kendaraan. Apa ini biaya penyusutan kendaraan? Jadi menyusutnya harga kendaraan tiap tahun. Jadi kita misalnya membeli bus tahun 2020, harganya misalnya 300 juta, harga satu bus. Kemudian tahun 2025 tentu harganya sudah 300 juta lagi. Harganya mungkin hanya 150 juta. Jadi terjadi penyusutan. Biaya tetap ini
artinya bus itu berjalan ataupun tidak, dia harganya akan turun. Itu biaya penyusutan. Jadi yang dimaksud biaya tetap ini adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan, entah armadanya itu bergerak, beroperasi, ataukah tidak. Misalnya bus Transarbagita itu tidak beroperasi, jadi hanya diam di garasi. Ya tetap harus bayar ini, biaya penyusutan juga tetap kena karena terus menurun harganya. Biaya administrasi juga kena. Jadi setiap tahun itu harus membayar STNK, nyamsat kendaraan, biaya izin trayek, biaya KIR. KIR itu dilakukan setiap 6 bulan ya. Jadi uji layak jalan dari kendaraan. Biaya izin usaha, biaya iuran juga organda. Jadi itu biasanya biaya yang perlu dikeluarkan oleh angkutan umum, entah dia dalam kondisi bergerak ataukah tidak. Biaya lain selain biaya administrasi ada juga biaya asuransi. Jadi karena angkutan umum itu wajib mengasuransikan penumpang yang diangkutnya, termasuk juga asuransi terhadap kendaraannya bila terjadi kecelakaan. Jadi biaya tetap ada biaya penyusutan, biaya administrasi, dan biaya asuransi. Kemudian biaya tidak tetap. Jadi biaya tidak tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan hanya ketika armada ini beroperasi. Ketika dia tidak beroperasi, mungkin tidak perlu dikeluarkan. Misalnya yang pertama biaya pemakaian bahan bakar. Jadi ketika dia beroperasi tentu baru beli bahan bakar. Gaji pengemudi, jadi ketika dia beroperasi baru pengemudinya digaji. Biaya retribusi, jadi hanya pada saat operasi. Biaya pemakaian suku cadang. Kalau dia tidak beroperasi, mungkin suku cadangnya juga tidak mengalami penyusutan. Biaya overhaul ini maksudnya adalah biaya pemeliharaan kendaraan yang besar ya, cukup besar. Misalnya biaya turun mesin. Jadi setelah 5 tahun ataukah setiap tahun terjadi mulai kerusakan mesin. Misalnya kebocoran olinya sehingga diperlukan turun mesin, itu termasuk biaya overhaul. Kemudian juga catnya sudah mulai pudar dan sudah mulai keropos sehingga diperlukan pengecatan ulang. Itu juga maksudnya adalah biaya overhaul. Nanti secara lebih rinci tentu kita akan uraikan detail ya. Ada juga nanti biaya untuk servis kendaraan, ada servis kecil, ada servis besar, kemudian ada biaya overhaul tadi. Kemudian biaya tambahan overhead. Jadi kalau misalnya pengusaha dari angkutan atau operator Transarbagita, tentu operator ini adalah perusahaan. Perusahaan ini adalah menyewa kantor, harus menggaji pegawai administrasi perusahaannya. Ada biaya telepon, biaya listrik untuk di perusahaannya. Ini juga harus diperhitungkan ke dalam biaya operasional kendaraan sebagai biaya tambahan atau overhead. Biaya tetap atau fixed cost. Jadi ini definisinya ya sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Biaya operasi kendaraan yang tidak dipengaruhi oleh frekuensi operasi kendaraan. Jadi biaya penyusutan, kemudian biaya administrasi, STNK saya tidak uraikan lagi, biaya asuransi. Biaya tidak tetap sering juga disebut standing cost. Jadi ada gaji pengemudi, biaya pemakaian bahan bakar. Nah, ini juga dirinci faktor-faktor penyebab penggunaan bahan bakarnya. Termasuk juga nanti biaya pemakaian ban, biaya perawatan pemeliharaan, ada servis kecil, ada servis besar tadi. Kemudian ada biaya minyak pelumas. Selanjutnya termasuk juga bahan bakar minyak dan sebagainya. Kemudian ada biaya tambahan tadi ya, ada biaya sewa kantor, gaji administrasi, biaya telepon, biaya listrik. Nah, dari biaya-biaya di atas,
Kemudian yang kita nanti perlukan adalah BOK per tahun dan BOK per kilometernya. Berapa sih biaya operasional ini per tahunnya? Berapa biaya operasional itu per kilometernya? Bagaimana cara menghitungnya? Jadi baik keduanya ya, baik yang BOK tetap maupun BOK tidak tetap. Nah, sering juga BOK tidak tetap ini disebut dengan BOK variabel, itu kita hitung per tahunnya. Jadi misalnya adalah perhitungan biaya penyusutan kendaraan atau depresiasi. Jadi biaya penyusutan harga kendaraan dikurangi harga residu dibagi masa penyusutan. Masa penyusutan ini adalah sesuai umur ekonomis daripada kendaraan. Umumnya umur ekonomis dari kendaraan itu adalah 7 tahun. Jadi ini ya, masa susut ditetapkan 7 tahun. Jadi sebenarnya pengusaha angkutan umum itu setelah 7 tahun itu diharapkan mampu membeli kendaraan baru lagi. Jadi setiap 7 tahun itu mengganti armadanya. Bahkan untuk angkutan pariwisata itu persyaratannya umur kendaraannya 5 tahun ya. Jadi makanya taksi-taksi seperti Bluebird kita lihat 5 tahun sekali itu sudah pasti ganti armada. Demikian juga kendaraan pariwisata ya, angkutan sewa itu 5 tahun sudah harus ganti armada. Sehingga kalau itu kondisinya bisa kita ganti ya, masa susut bisa kita gunakan 5 tahun. Namun angkutan umum itu masa operasional, masa susutnya atau sesuai dengan izin operasionalnya berbeda-beda ya. Seperti angkutan umum bahkan diizinkan sampai 20 tahun, tetapi angkutan pariwisata maksimal hanya 5 tahun. Berdasarkan standar ya dari Departemen Perhubungan, kita ikuti saja standarnya, masa susut ditetapkan 7 tahun. Harga residu ini juga diambil standar ya, diambil 20% dari harga kendaraan. Jadi misalnya harga kendaraan sekarang kita beli 100 juta, kemudian setelah 7 tahun kemudian harganya berkurang 20%. Jadi harganya hanya sekitar menjadi 80 juta. Sehingga biaya penyusutan bisa kita hitung. Kemudian ada biaya bunga modal. Jadi ini asumsinya bahwa pengusaha itu meminjam uang di bank, di mana tingkat suku bunganya misalnya adalah 20% per tahun. Maka biaya bunga modal, jadi biaya bunga modal ini adalah biaya pengembalian bunga akibat pinjaman di bank. Biasanya pengembaliannya itu 5 tahun. Jadi tergantung daripada perusahaan. Kadang-kadang juga pengembalian itu dituntut 4 tahun. Jadi kita gunakan untuk hitungan saat ini standar pengembalian modal itu adalah 5 tahun sesuai Departemen Perhubungan. Jadi rumusnya adalah seperti ini, N+1/2 harga kendaraan dikali dengan suku bunga. Nah, suku bunganya sudah diambil 20%. Dibagi masa penyusutan. Masa penyusutan sudah 7 tahun tadi. Sehingga biaya bunga modal kita hitung. Berapa sih kita harus membayar bunganya dari pinjaman yang kita lakukan. Selanjutnya adalah biaya pajak kendaraan. Nah, ini biaya pajak kendaraan tentu sudah ada tarif resmi dari pemerintah. Bisa kita lihat dari STNK-nya. Jadi misalnya Anda ingin mengetahui berapa sih bayar samsat daripada bus Transjarbagita, Anda tinggal foto saja STNK-nya, di sana akan kelihatan berapa membayar. Kemudian biaya izin trayek. Nah, ini bisa diperlukan, bisa tidak. Jadi nanti kita bisa tanyakan kepada operatornya apakah membayar izin trayek ataukah tidak. Biaya kir kendaraan ini sudah pasti ya. Jadi kir dilakukan setiap 6 bulan sekali. Itu angkutan umum wajib untuk melakukan kir.
Kemudian biaya iuran organda. Nah, ini juga bisa kita tanyakan pada operator, berapa membayar iurannya per tahun. Biaya izin usaha, ini juga bisa kita tanyakan dari operator. Sehingga survei dari biaya operasional kendaraan biasanya adalah menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner itulah kita tanyakan kepada operator, berapa iuran organdanya, berapa izin usaha, dan sebagainya. Selanjutnya adalah menghitung BOK tetap per tahun. Jadi BOK tetap ini adalah rincian BOK tetap yang dihitung biaya penyusutan, biaya bunga modal, biaya pajak, biaya izin trayek, KIR, iuran organda, izin usaha per tahun. Jadi nanti silakan ya, tidak harus semua ini. Kalau memang tidak ada, kita bisa hilangkan. Jadi tinggal menjumlahkannya saja, misalnya untuk karena dia setiap 6 bulan, berarti dia dikalikan 2 untuk per tahunnya. Semua dijadikan biaya per tahun. BOK tidak tetap. Nah, inilah terkait dengan tadi yang sudah disampaikan cara mencari misalnya konsumsi bahan bakarnya. Jadi kita cari berdasarkan biaya BBM per tahun ini berdasarkan biaya BBM per hari. Jadi caranya adalah seperti survei yang dilakukan tadi ya. Sehingga bisa kita ketahui berapa sebenarnya bahan bakar minyaknya itu per tahun menghabiskannya. Biaya retribusi juga kita tinggal, kalau retribusi kita tinggal tanyakan saja ke operator apakah kena retribusi atau tidak. Biasanya angkutan umum yang masuk ke suatu terminal itu dikenakan retribusi. Namun beberapa pemerintah kabupaten kota sudah menggratiskan retribusi. Jadi kalau tidak diperlukan berarti kita tidak perlu hitung lagi. Gaji pengemudi, ini kita kan tinggal tanyakan saja melalui kuesioner kepada operatornya berapa gaji pengemudi per bulan, sehingga per tahunnya menjadi berapa. Kemudian pemakaian suku cadang. Suku cadang di sini ada ban, ada oli, busi, platina, kondensor, aki, kanvas rem, plat kopling, kelahar roda depan, belakang, dan sebagainya. Jadi ini kita tinggal tanyakan saja ke operator. Berapa kali menggantinya dalam setahun, apakah dia 2 tahun sekali, misalnya untuk ban, apa setiap tahun dia mengganti atau 2 tahun sekali, kemudian kita hitung harga bannya, kita cari harga per tahun. Jadi jumlah pemakaian ban per tahun kita tinggal tanyakan saja kepada operatornya dalam berapa tahun biasanya untuk mengganti ban. Harga bannya berapa sehingga kita bagi mendapatkan harga ban per tahunnya. Demikian juga untuk pelumas ya, oli mesin kita tinggal tanyakan saja setiap berapa kali mengganti oli mesinnya. Misalnya setiap 3 bulan, berarti dalam 1 tahun kita bisa hitung berapa dia menggunakan oli mesin. Demikian juga oli gardan, oli Forsnelling, oli rem, dan sebagainya. Kita tinggal menanyakan saja, masuk gemuk, kita tinggal menanyakan kepada operatornya. Kemudian biaya plat kopling, biaya kanvas rem, biaya filter oli, biaya aki. Nah, aki ini bisa kita tanyakan ya, biasanya berapa tahun mengganti aki. Jadi misalnya setiap tahun mengganti aki, berarti kita dapatkan tanyakan harga akinya, sehingga dapatkan biaya aki per tahunnya. Kemudian biaya roda depan, lahar roda belakang, dan seterusnya. Biaya kondensor, biaya saringan udara, biaya ball joint, dan sebagainya. Tapi gimana terus aku bilang Ya, kalau udah 2 jam kerasa kok nanti. Kan terus kok ini lagi aku bilang aku aja nih kalau kok ada yang bicara ya, bagaimana ini? Kesnanda. banyak banget ya kan mobil truk banyak banget truk mobil biasa bus iya bus ada juga kan Kalau gila Kresnanda, baru berapa menit
Ya, saya lanjutkan lagi ya, biaya servis berat atau overhaul. Jadi tadi ya ada biaya servis ringan, kecil, kemudian biaya overhaul. Ini servis berat. Eh, jadi kita tinggal menanyakan saja ya berapa kali melakukan overhaul per tahun, berapa biayanya. eh, Operatornya sudah mengerti. Jadi apa yang dimaksud dengan biaya overhaul? Seperti tadi ya, biaya turun mesin, kemudian biaya penggantian, eh, misalnya kalau ada kropos, penggantian cat dan sebagainya. Nah, berdasarkan biaya tidak tetap atau biaya BOK variabel tadi per tahun, kita menjumlahkan saja. Sehingga ketemulah BOK tidak tetap atau BOK variabel per tahunnya. Setelah kita menghitung BOK tetap dan tidak tetap, maka kita lakukan perhitungan BOK total per tahunnya. Nah, jadi BOK total, BOK tetap per tahun ditambahkan dengan BOK variabel per tahun, sehingga mendapatkan BOK per tahunnya. Kemudian biaya operasional kendaraan total tadi ditambahkan keuntungan atau margin. Besarnya margin ini itu berdasarkan kesepakatan. Walaupun standarnya dari Departemen Perhubungan adalah 15%, namun umumnya pada saat realnya operasional itu paling banter marginnya 10%. Namun dalam perhitungan kita tetap ikuti saja standar dari Kementerian Perhubungan, marginnya adalah 15%. Sehingga BOK plus margin 15%, BOK tetap ditambah BOK variabel ditambah keuntungan atau margin 15%. Kemudian selanjutnya kita berdasarkan BOK per tahun baru kita bisa menghitung BOK per kilometer. Jadi BOK per tahun itu tinggal membagi dengan jarak perjalanan per tahun. Nah, jarak perjalanan per tahun itu sudah ada datanya. Tadi ya caranya seperti yang sudah saya uraikan tadi. Sehingga ketemulah kemudian BOK per kilometer dengan margin maupun yang tanpa margin maupun yang dengan margin. Jadi sekali lagi plus margin ini adalah sudah termasuk keuntungan. Kalau yang ini BOK tanpa margin berarti dia belum termasuk keuntungan. Demikian nanti uraian dari kinerja operasional, kualitas pelayanan, dan BOK. Untuk perhitungan ini sudah saya sampaikan contoh-contoh perhitungannya ya. Contoh perhitungannya adalah seperti ini. Nah, untuk kemudian tugas ya. Saya berikan Anda tugas supaya Anda benar-benar mempelajari terkait dengan BOK ini adalah dengan melakukan review kinerja dan BOK dari tugas akhir yang ada ya. Jadi Anda lakukan review, satu tugas bisa dikerjakan oleh dua mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada yang tersisa, boleh dikerjakan oleh 3 mahasiswa, satu tugas. Anda mereview, Anda bisa juga browsing di internet, juga banyak ada ya perhitungan BOK. Bisa Anda lihat di ruang baca ya, TA kakak kelas Anda. Anda mereview perhitungan kinerja operasional, kualitas pelayanan, dan BOK dari tugas akhir maupun dari sumber internet yang ada. Saya kira demikian ya materi perkuliahan hari ini. Untuk contoh perhitungannya silakan nanti Anda pelajari sendiri. Jadi untuk supaya Anda serius mempelajarinya, saya berikan tugas tadi. Demikian kuliah hari ini ya.